Assalamualaikum Bang Abdullah ya Hamawa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, lagi di mana nih Bang Abdullah pagi hari ini? Hari Jumat Barokah. Di Jayapura sekarang ini. Subhanallah, jauh kali. Tapi enggak apa-apa berangkat sana, pergi sana walaupun sudah senior ini Bang Abdullah ya. Insya Allah sehat ya. Amin ya. Ah, Bang Dula ini banyak isu dan saya mencari orang yang apa ya integritasnya itu istiqomah ini agak jarang sekarang ini. Saya ingin dengar dengan Bang Dula ini bagaimana kisah dari pemanggilan KPK yang dipanggil oleh Komnas HAM. Beberapa pejabat mengatakan, wah ini bukan domainnya, tapi akhirnya datang pula ketika panggilan ketiga. Ini sudahkah Bang Dula mengamati cerita di balik ini atau mau dibawa kemana kisah dari 75 orang ini nantinya? Silakan Bang Dula. Ya, pertama kita tahu bahwa persoalan tes wawasan kebangsaan yang dilakukan oleh KPK dan instansi terkait, apakah BKN atau apa saja, menimbulkan beberapa persoalan baru. Yang pertama, ada dari 75 orang itu mengajukan KPK Komnas HAM karena pelanggaran hak-hak asasi berupa pelecehan dan seterusnya. Misalnya yang kita sudah biasa baca, dengar, kenapa belum menikah, apakah mau jadi istri kedua, kemudian apakah kalau disuruh buka jilbab mau atau tidak, ini semua adalah pelecehan-pelecehan tidak saja kepada seorang pribadi pegawai KPK, tapi juga pelecehan kepada konstitusi Undang-Undang Dasar 45 yang di jalan jelas-jelas mengatakan pasal 29 ayat 1 negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa, dan ayat 2 adalah bahwa negara menjamin kebebasan setiap orang negara untuk memeluk agamanya dan melaksanakan ajaran agamanya itu. Jadi perempuan Islam menurut Al-Quran itu wajib menutup auratnya. Salah satunya adalah menggunakan jilbab. Jadi kalau misalnya ada penanya dalam tes wawasan kebangsaan itu mempersoalkan jilbab, berarti itu adalah pelecehan terhadap konstitusi itu sendiri. Yang kedua, mereka juga melaporkan khususnya pimpinan komisioner KPK Firly Bahuri ke Dewan Pengawas KPK atas kasus penipuan atau pemalsuan data-data berkaitan dengan gratifikasi ketika beliau menyewa helikopter dari Palembang ke kampungnya di Sumatera Selatan yang harganya itu jauh berbeda dari fakta yang ada. Artinya angka-angkanya saya tidak ingat persis, tapi katakan misalnya katakanlah mungkin 50 juta, beliau laporkan cuma 20 juta misalnya, seperti itu. Jadi ada kasus penipuan atau kebohongan pemutar balikan fakta seperti itu. Dan ICW yang melaporkan hal ini ke Bareskrim, tapi Bareskrim kemudian menolaknya dengan meminta kepada ICW sudah melaporkan kepada Dewan Pengawas KPK dan itu sudah dilakukan oleh ICW. Yang jadi persoalan adalah ini momen untuk kita lihat apakah betul-betul Dewan Pengawas itu berintegritas dan menegakkan kode etik KPK sehingga kemudian itu bisa memeriksa saudara Firly Ketua KPK dengan baik. Kalau misalnya ketahuan bahwa beliau melanggar kode etik dan ini memang sudah harus dipecat berdasarkan SOP di KPK. Kalau sudah 2 kali atau bahkan 3 kali pelanggaran berat, maka itu sudah dipecat. Sebab Firly ketika menjadi Deputi Penindakan sudah dijatuhi hukuman pelanggaran berat, melanggar kode etik. Kemudian yang kedua, kasus penggunaan helikopter itu juga sudah dikenakan sanksi moral karena pertimbangan tidak memiliki sense of crisis, karena di KPK itu ketika saya masih di sana saya tahu betul bahwa kode etik KPK itu berlaku 24 hours, 24 jam. Artinya bahwa
tidak boleh ada orang KPK naik bis atau naik kereta api bergantungan atau berdesakan, itu melanggar kode etik. Atau misalnya menggunakan sesuatu barang yang sama wah begitu, apakah kendaraan atau penampilan dan seterusnya yang wah, yang itu menyinggung perasaan orang-orang miskin dan seterusnya. Sehingga karena itu maka beliau dikenakan sanksi tidak tertulis terhadap penggunaan helikopter seperti itu. Dan kalau misalnya hari ini Dewan Pengawas memeriksanya lagi beliau dengan kasus penipuan dalam soal nilai penyewaan helikopter, itu berarti itu sudah pelanggaran ketiga dan itu sudah kategori pelanggaran berat dan tidak ada lagi maaf, harus dipecat. Sehingga saya minta kepada Presiden Jokowi, karena Presiden yang menetapkan pimpinan KPK dengan Kepres Presiden, agar supaya kemudian Presiden menonaktifkan Firly dan kemudian menunjuk PLT pimpinan KPK seperti itu. Dampak yang ketiga adalah bahwa sebagian pegawai KPK dari 75 orang itu juga akan mengajukan judicial review ke Mahkamah Agung atas pelaksanaan tes wawasan kebangsaan itu, karena tidak ada di dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 tentang amandemen Undang KPK, begitu juga tentang putusan Mahkamah Agung yang menetapkan tidak boleh ada pemberhentian pegawai KPK, dan juga kesepakatan Komisi 3 dan pemerintah ketika membahas RUU Undang-Undang KPK yang baru ini, di mana dikatakan di sana tidak boleh ada pemecatan dan tidak boleh ada pengurangan penghasilan mereka yang sudah ada ketika mereka menjadi ASN. Sebab kita tahu bahwa memang jujur penggajian di KPK relatif tinggi dibanding dengan ASN. Kenapa penggajian di KPK tinggi? Karena mereka itu menangani kasus-kasus yang orang kaya, orang korupsi dan seterusnya, sehingga kalau gaji mereka itu rendah, maka mereka bisa kemudian menerima suap dan seterusnya daripada para koruptor. Karena itulah diberikan gaji yang relatif tinggi agar supaya mereka tidak pikirkan yang lain-lain lagi, hanya fokus pada pemberantasan korupsi. Nah, itu kesepakatan-kesepakatan yang dilanggar oleh pimpinan KPK, sehingga demikian maka mereka berhak yang dipecat ini mengajukan judicial review ke Mahkamah Agung. Yang ketiga adalah bahwa mereka juga bisa mengajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara atas putusan BKN yang berkaitan dengan sistem atau masalah yang diformulasikan dalam pertanyaan-pertanyaan dalam tes wawasan kebangsaan itu, yang ternyata itu kontroversial dan aneh-aneh. Kenapa aneh-aneh? Karena saya sudah beberapa kali mengatakan saya mantan pansel pimpinan KPK, saya juga mantan pansel dirjen di salah satu kementerian. Jadi saya tahu soal-soal itu. Tidak ada soal-soal seperti saudara pilih mana, Pancasila dengan Al-Quran. Saudara kalau disuruh buka jilbab mau atau tidak, dan lain-lain, tidak ada. Soal-soal itu memang disusun oleh BIN dengan TNI Angkatan Darat dan BKN. Nah, kalau soal-soal itu seperti ada sekarang, kita bisa mengerti. Karena pimpinan BIN sekarang itu adalah Budi Gunawan, yang biasa kita tahu musuh bebuyutan dengan KPK. Karena ketika 2014 Jokowi Presiden periode pertama mengajukan sejumlah nama ke KPK untuk mendapat klarifikasi, ternyata kemudian nama BG itu dikasih stabilo merah oleh KPK, sehingga beliau tidak direkrut menjadi menteri pada waktu kabinet pertama Jokowi 2014. Nah, kita juga tahu bahwa sebagai tanda terima kasih hutang budi Jokowi kepada BG, Jokowi mengajukan BG sebagai calon tunggal Kapolri waktu itu, dan diprotes oleh KPK karena BG mempunyai masalah dengan KPK, dan kemudian beliau tidak terpilih menjadi Kapolri. Nah, saya kira itulah mungkin yang saya anggap sebagai dendam dari BG dengan
KPK, sehingga sebagai ketua kepala BIN menyusun pertanyaan-pertanyaan itu yang kemudian dengan target adalah orang-orang yang selama ini dianggap musuh, 75 orang itu dipecat. Tapi persoalannya adalah pelaksanaan dari tes wawasan kebangsaan itu adalah BKN. Nah, apakah pimpinan BKN ini tahu tentang soal-soal itu, atau orang-orang tertentu di BKN yang kemudian menyusupkan pertanyaan-pertanyaan seperti begitu untuk mencapai target tertentu? Karena secara akademis dalam penyusunan soal-soal yang bersifat tes-tes atau wawancara yang bersifat psikologis, biasanya ada kepentingan dari pengguna. Jadi pengguna itu adalah KPK, pengguna itu adalah BKN. Sehingga dengan begitu maka apakah pengguna dari KPK menginginkan seperti itu agar supaya 75 orang itu dinyatakan tidak lulus? Kita telusuri ke belakang. Ternyata memang 75 orang ini adalah orang-orang yang dianggap musuh dari Firly, ketua KPK sekarang, karena beliau pernah menjadi deputi penindakan, dan orang-orang inilah dulu yang juga kemudian melawan kebijakan Firly sebagai deputi penindakan waktu itu, karena dianggap ada kasus-kasus yang seharusnya itu ditangani tapi seperti ditutupi oleh Firly, atau misalnya ada perlindungan terhadap orang-orang tertentu, dan kemudian tetap saja kasus-kasus itu berjalan sehingga kemudian Firly menganggap orang-orang ini berbahaya. Nah, jadi oleh karena itu maka kalau sekarang Komnas HAM itu memanggil KPK dan sampai kali ketiga baru mereka datang, itu agak saya sesalkan. Artinya bahwa sebagai lembaga penegak hukum, KPK harus menunjukkan contoh teladan yang baik, bahwa ketika diundang oleh siapapun dalam konteks penegakan hukum, dalam soal klarifikasi hukum, mereka seharusnya datang dengan alasan apapun. Sebab apa? Kepimpinan KPK itu kolegial. Oleh karena itu maka satu orang itu mewakili pendapat 5 orang karena selalu diputuskan bersama. Nah, jadi kalau alasan pertama, kedua, alasan kesibukan, itu bagi saya tidak logis, karena bagaimanapun bisa ada orang yang datang ke sana untuk mewakili. Nah, yang menarik sekarang adalah bahwa kita baca di berita media massal, menurut salah seorang komisioner Komnas HAM, bahwa wakil ketua KPK yang diundang diminta keterangan itu, ada beberapa pertanyaan dia tidak bisa jawab karena dianggap dia tidak tahu. Ini aneh. Karena pengalaman saya 8 tahun lebih di KPK dan beberapa kali mengikuti rapim pimpinan KPK dengan penasihat, itu selalu persoalan apapun yang bersifat baik teknis apalagi strategis, kebijakan itu dibicarakan dalam rapim, dan semua persoalan yang diputuskan dalam rapim itu dipahami, dihayati, dan kemudian dikuasai oleh semua komisioner. Jangan komisioner, saya yang cuma penasihat saja, itu saya paham, kuasa, dan saya kemudian mensosialisasikan. Jadi aneh bin ajaib kalau ada wakil ketua KPK yang tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Komnas HAM berkaitan dengan pelaksanaan TWK itu. Berarti ini menunjukkan tentang apa yang dimaksudkan oleh teman-teman yang dipecat ini, bahwa itu adalah ide atau keinginan ambisi dari Saudara Firly, ada benarnya. Artinya bahwa ternyata bukan kebijakan pimpinan secara kolegial, tapi itu adalah kebijakan atau keinginan daripada Firly sendiri. Oleh karena itu maka kemudian saya juga beberapa waktu lalu saya menyerangkan kepada teman-teman yang dipecat ini agar supaya melaporkan Firly ke bagian penindakan KPK, atau bila perlu ke Kejaksaan Agung atau kepolisian. Tahu kepolisian itu nanti susah karena seperti jeruk makan jeruk, tapi ke Kejaksaan atau ke Deputi Penindakan KPK sendiri, karena Firly diduga melanggar pasal 3 Undang-Undang Tipikor
yaitu menyalahgunakan jabatan, wewenang, kesempatan untuk kepentingan tertentu yang merugikan keuangan negara, perekonomian negara. Artinya bahwa itu kepentingan dia pribadi, golongan dia, kelompok dia, dengan mengatasnamakan institusi yang kemudian karena itu merugikan keuangan negara, perekonomian negara. Yaitu ada persidangan, ada apa segala macam seperti itu. Nah, inilah beberapa hal yang saya sesalkan kenapa terjadi demikian. Tapi sebagai terakhir saya minta betul-betul Komnas HAM menunjukkan integritas mereka. Karena pengalaman saya tentang kasus TP3 pembunuhan 6 orang Laskar FPI di kilometer 50 tahun lalu, ternyata kemudian Komnas HAM juga tidak mampu untuk menunjukkan integritas mereka sebagai lembaga independen, lembaga negara independen dalam menegakkan HAM. Nah, jadi saya harap juga agar supaya tidak lagi mendapat cemoohan dari masyarakat, saya harap betul-betul kali ini Komnas HAM menegakkan integritas mereka sebagai lembaga penegak hukum dalam hak-hak asasi. Begitu, Mas. Iya. Nah, tadi Bang Dullah menyebut masalah kilometer 50 pula. Tapi yang saya ingin garis bawahi adalah persidangan Habib Rizik beberapa di minggu ini ya. Kita juga lihat kok jaksanya juga berkurang. Nampak-nampaknya ada pergerakan entah apa di pengadilan negeri ya, atau di kejaksaan. Orang-orang integritas ini menjadi orang aneh di negeri kita ini sekarang. Kita lihat di Malaysia itu pelanggaran prokes cukup ditahan 20 hari katanya, atau didenda mungkin ya. Tapi ini hukuman yang luar biasa. Hari Kamis besok kita akan lihat palu Pak Hakim ini akan mengarah kemana. Apa yang Bang Dullah lihat dari sandiwara yang satu ini lagi kehidupan kita ini, Bang? Iya, saya 15 tahun di Malaysia, jadi saya tahu betul bagaimana budaya hukum di Malaysia. Ilustrasi misalnya, saya pernah malam hari membawa mobil, kemudian di-stop oleh polisi. Kemudian saya kaget ada apa, saya terus berhenti, buka jendela, terus dia bilang, maaf Pakcik tidak nyalakan lampu mobil. Oh, saya lupa nyalakan lampu mobil. Artinya bahwa penegakan hukum di Malaysia itu dan negara-negara di bawah bekas jajahan Inggris seperti itu, ketika orang membuat kesalahan karena kekeliruan tidak tahu apa, itu dimaafkan. Jadi ada proses pendidikan, terus peringatan satu. Atau misalnya yang kedua, saya juga pernah kena tilang, tapi tidak sampai tilang, di mana saya lama tidak lalu di jalan itu, lewat jalan itu, kemudian lewat situ, lantas kemudian ini polisi, ini tidak boleh lewat sini Pakcik. Saya bilang, aduh saya nggak tahu, karena sudah lama nggak ke sini. Pakcik baru jalan sini, iya sudah lama baru jalan sini, nggak tahu. Dimaafkan. Nah, jadi soal prokes itu masuk dalam domain hukum administrasi. Hukum administrasi itu adalah ditegur, diberikan sanksi, atau misalnya dalam kejabatan itu mungkin demosi atau tidak naik pangkat, promosi dan seterusnya. Karena itu masuk dalam hukum administrasi. Atau kemudian sebagian juga masuk hukum perdata, yaitu didenda. Nah, kita tahu bahwa HRS beberapa waktu yang lalu itu sudah kemudian membayar denda 50 juta ketika dianggap melanggar prokes di Petamburan. Tapi ternyata itu kemudian dibawa ke pidana. Nah, jadi dari situ kita lihat perbandingan antara Malaysia dengan Indonesia. Di Malaysia itu pure, jujur mereka menegakkan hukum. Sedangkan di Indonesia hukum sudah menjadi alat politik. Atau undang-undang, peraturan administrasi, hukum administrasi, hukum perdata dijadikan sebagai alat politik untuk menyalahkan, menjatuhkan, menghukum seseorang atau kelompok tertentu. Nah, seperti misalnya kita lihat kemarin HTI, dalam ketentuan itu harus melalui pengadilan. Tapi dengan kekuasaan yang dipunyai, kemudian dibubarkan HTI. Juga FPI, itu harus melalui pengadilan dibubarkan. Nah, sekarang HRS, kita tahu bahwa ini adalah skenario agar supaya bagaimana dijerakan, dijatuhi hukuman sedemikian rupa sehingga kemudian
semua pengikut FPI dan seterusnya seperti itu kemudian takut, kemudian kapok, apalagi sekarang dalam kondisi COVID-19, orang mau cari makan juga susah, lantas kemudian nanti kalau ditangkap, ditahan suami, pemimpin, tokoh, bagaimana anak istrinya dan seterusnya, sehingga kemudian orang sudah tidak berani lagi berpak. Sehingga kita lihat hari ini dahsyatnya bukan hanya HRS, dampak daripada proses terhadap HRS itu, maka kita lihat kezaliman berjalan hampir di seluruh Indonesia dan dimulai dari tingkat pusat dan orang tidak bisa berkutik. Dan ini yang saya katakan sebagai pelacuran intelektual atau korupsi intelektual yang dilakukan oleh universitas atau perguruan tinggi. Salah satunya yang paling konkret itu pekan lalu adalah bagaimana penganugerahan Profesor Kehormatan bagi Megawati oleh Universitas Pertahanan. Bayangkan ini universitas. Lalu terjadi pelacuran luar biasa karena orang sudah tidak berani lagi berkutik terhadap penguasa yang sekarang. Dengan kasus HRS yang dianggap dia punya masa begitu luar biasa, ditangkap dan kemudian penjarakan, dia punya wakil anak segala macam, masyarakatnya takut sehingga universitas pun juga tidak bergerak. Beberapa universitas, tokoh-tokoh akademisi yang menyuarakan hal itu, tapi kemudian tidak dilayani, tidak dipublikasikan oleh media mainstream seperti itu, sehingga masyarakat tidak tahu. Bayangkan, profesor itu bukan gelar akademik, tapi profesor itu adalah jabatan akademik. Artinya bahwa ada kerja. Gelar akademik di Indonesia itu adalah doktor, sedangkan profesor itu bukan gelar akademik, tapi jabatan akademik. Jadi artinya karena prestasi tertentu, karya-karya tulis, ilmiah dan seterusnya, maka dia dapat gelar profesor. Dan itu juga ada batas usianya. Saya juga tidak bisa mendapat gelar lagi profesor karena prosesnya saya sudah umur 70-an. Itu harus kemudian karya ilmiah internasional dan segala macam, prestasinya berapa puluh apa segala macam, ada rumusnya. Baru bisa dari profesor lagi karena faktor usia. Nah, jadi Megawati itu kan usianya lebih dari saya. Sehingga dengan begitu, maka kalau dia dosen, maka dia juga tidak bisa mendapat gelar profesor karena sudah melewati batas umur. Prosesnya 74 ya. Gitu. Nah, maka kemudian karena profesor itu bukan gelar akademik tapi jabatan, maka ketika seseorang dosen kemudian dia pensiun, dia tidak lagi berhak mendapat atau menggunakan nama gelar profesor itu karena dia jabatan akademik ketika dia dosen. Beberapa profesor-profesor yang kita selama ini kita tahu bahwa ketika mereka sudah pensiun, maka tidak lagi menggunakan gelar akademik. Berbeda pada zaman Orde Baru. Kalau punya beberapa buku-buku, karya ilmiah apa segala macam, meskipun cuma S1, itu bisa dapat gelar profesor karena profesor pada zaman Orde gelar penghormatan oleh presiden. Tapi kalau sekarang profesor itu sudah jabatan akademik melalui proses di dunia perguruan tinggi. Nah, jadi pelanggaran nilai-nilai akademis yang luar biasa dilakukan oleh Universitas Pertahanan itu tidak bisa lagi diprotes atau apa atau digagalkan seperti itu. Meskipun beberapa pihak tetap saja dilakukan. Ini dampak daripada seorang HRS yang kemudian membuat masyarakat itu menjadi serba takut dan penguasa menjadi tambah kuat. Nah, dari situ saya lihat bahwa ya mudah-mudahan hari Kamis itu dijatuhi hukum oleh hakimnya secara fair. Tapi kalau betul-betul ini adalah instrumen politik, saya duga itu dia dijatuhi hukuman sampai 2025. Beliau dijatuhi sampai 2025. Kenapa? Karena sudah selesai aman, lalu kemudian beliau dibebaskan. Sebab kita tahu di dalam konsen MOU antara HRS dengan bin Budi Gunawan dengan Jenderal Tito itu bahwa ada sekian butir itu dan kemudian disepakati bahwa HRS tidak akan lagi kegiatan politik praktis tapi harus 1, 2, 3, bla bla seperti itu. Kita lihat nuansa politiknya ke sana itu.
Barangkali itu. Terima kasih Bang Dullah pagi ini. Kalau boleh tahu Bang Dullah lagi kegiatan apa di Papua dan apa hubungannya dengan buku yang Bang Dullah sedang kita juga ingatkan para pendengar ini harus membaca buku Integritas ini Bang Dullah. Apa poin yang bisa kita ingatkan sebagai penutup pagi hari ini? Silakan Bang Dullah. Jadi ya, integritas itu kan sederhananya kalau bahasa kampung, apa yang dirasakan, apa yang dipikirkan, apa yang diucapkan, apa yang dilaksanakan sama. Sama. Jadi kalau dalam Al-Quran itu disebutkan kabura maqtan illahi an taqulu ma la ta'malun. Murka Allah bagi orang yang mengatakan sesuatu tapi tidak melaksanakan. Jadi kalau misalnya mengatakan bahwa harus hidup sederhana, ya jangan pakai mobil mewah dan seterusnya. Kalau mengatakan bahwa harus memberantas korupsi, maka kemudian harus diberantas. Jangan hanya misalnya pejabat-pejabat yang kena sial begitu seperti itu ditangkap, tapi konglomerat partai-partai besar yang seperti itu yang punya koalisi-koalisi itu melakukan pelanggaran atau korupsi dibiarkan saja betul. Jadi sehingga dengan begitu maka saya kemana-mana saja ini saya selalu mensosialisasikan bagaimana agar supaya mulai dari masyarakat bawah, masyarakat menengah, dan saya nanti siang ini Jumat ini sebentar saya khutbah Jumat di salah satu masjid di Jayapura ini, kemudian nanti akan lakukan diskusi, kemudian pertemuan dengan keluarga besar PI, alumni HM dan seterusnya, mensosialisasikan bagaimana nilai-nilai integritas itu harus diterapkan, karena orang pandai hari ini Indonesia banyak, tapi orang jujur itu yang kurang. Saya selalu katakan bahwa dari 1.200 koruptor ditangkap KPK, 86% itu sarjana. Artinya orang pintar, tapi tidak jujur. Dan kalau orang pintar tidak jujur, maka kemudian akan membohongi orang lain. Sebaliknya, kalau orang jujur tidak pandai, juga dibodohin orang lain. Karena itu Islam mengajarkan apa yang disebut ulul albab adalah orang yang cerdas dan jujur. Itulah. Maka kemudian kita perlu orang-orang yang cerdas tapi jujur, sehingga jujur kepada diri sendiri, jujur kepada orang lain, dan jujur kepada lingkungan kita. Itu salah satu inti daripada integritas. Barangkali demikian. Terima kasih Bang Dullah, terima kasih banyak. Mudah-mudahan diberikan kesehatan, keberkahan, dan kemanfaatan pada sebanyak-banyaknya umat. Salam buat saudara-saudara kami di Papua sana, Bang Dullah. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.